Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang lain kemana ini? Belum pada masuk. Bentar, Pak. Saya panggil dulu. Sekarang dicek absen tadi saya sudah buat absen. Coba di absennya kelas B sampai jam 2 nanti. Sambil nunggu temannya ada pertanyaan? Gufron, Harun. Untuk sementara belum, Pak. Kalau boleh tahu UTS-nya sampai materi apa nih, Pak? UTS nanti sampai akhir, jadi setelah materi semuanya sudah selesai, Pak, UTS. Jadi nanti mungkin ya dengan saya terakhir gitu UTS. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, ya nanti UTS-nya dalam seperti apa ya, seperti kuis di Spada gitu. Nanti kita lihat nanti lah. Jadi kan satu untuk yang Pak Tanto kan sudah dalam bentuk paper. Jadi nanti paper itu nilai dari Pak Tanto 1, lalu kuis dengan saya 1. Nanti terakhir Pak Bowo mungkin ya, Pak Bowo nanti akan ada ngasih nilai juga presentasi 1 lagi untuk, tapi nggak tahu ya, tergantung Pak Bowo. Jadi rencananya gitu. Jadi Pak Tanto memberikan masalah gitu ya untuk kalian bahas, diskusikan, lalu nanti hasilnya ditulis dalam bentuk makalah. Nanti makalah saya ngasih materi gitu, 4-6 pertemuan ini materi tentang simulasi, teknik simulasi yang stokastik sama yang kemarin itu curve fitting, sama satu lagi terakhir tentang apa namanya kuantum. Lalu Pak Bowo nanti sisanya nanti memberikan asesmen lagi tentang presentasi. Jadi inginnya gitu. Jadi ada 3 nilai kuis ada, lalu nilai paper makalah kalian ada, sama nilai presentasi kalian ada. Kalau materinya kuisnya setelah selesai materi dengan saya baru ada kuis. Mungkin biar enak pilihan ganda gitu ya, lalu ada mungkin satu esai, sisanya pilihan ganda. Biar biar nggak susah. Gitu Harun, Pak. Jadi ujiannya langsung ke UAS-nya aja ya, Pak? Iya. Langsung materi saya dari awal sampai akhir. Baik, Pak. 1 kali saja ujian. Agak susah soalnya desain. Kalau pengampunya 3 gini kan ya. Separuh-separuhnya nggak bisa. Oke, sudah agak banyak, kita sambil mulai saja ya. Nanti kan bisa diakses juga, tapi mungkin nggak langsung saya upload di Google Drive. Kemarin sudah disampaikan siapa? Rohilu. Kalau saya nyampaikan ke Rohilu di video lecture yang dengan saya, sudah di forward infonya.
Kayaknya sudah, Pak, recordnya. Ya, tapi ada yang belum masuk, yang terakhir belum. Oke, kita mulai kuliah kita hari ini. Saya sambil share screen. Ini, oke, nah ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, nah ini kita jadi pertemuan pertama dan kedua kita sudah membahas yang namanya curve fitting. Gitu. Kita punya data, lalu kita ingin mencari fungsi apa yang cocok. Gitu. Oke, nah sampai minggu lalu ini ya. Jadi sudah kita coba-coba fungsinya, lalu kita mau membandingkan kira-kira seberapa bagus gitu, fungsi tadi terhadap data yang kita punya. Jadi kita melakukan error, jadi menghitung error. Selisih nilai Y yang diduga dan Y yang sebenarnya. Nah, sampai sini sudah oke. Nah, oh ini ada. Ini nggak usah dilihat ya. Nah, yang berikutnya kita mau masuk ke yang materi baru, yaitu tentang pemodelan simulasi stokastik. Maksudnya apa? Nah, di sini kita melakukan suatu perhitungan atau melakukan suatu simulasi yang melibatkan bilangan acak. Jadi di sini ada unsur tak tentu gitu ya. Contoh apa? Contoh misalnya pelemparan dadu. Nah, itu suatu ada unsur tak tentunya. Jadi nggak ada yang bisa memastikan bahwa kalau saya lempar dadu, itu yang keluar satu. Nah, itu nggak bisa. Jadi ada peluang keluarnya satu, keluar dua, keluar tiga, sampai keluar 6. Dan di sini asumsi dadu tersebut adil gitu. Jadi yang peluangnya semua sama keluarnya. Oke, nah, jadi hari ini kita akan coba melakukan simulasi dua hal. Yang pertama adalah mencari simulasi pelemparan dadu. Jadi ini kalau nama kerennya simulasi Monte Carlo gitu. Jadi entah kenapa namanya Monte Carlo. Jadi dia itu melakukan perulangan yang berulang sampai kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah berubah atau berubah sedikit saja. Simulasi pelemparan dadu. Lalu yang kedua nanti akan juga kita lihat tentang peluang orang dengan tanggal lahir yang sama. Oke, nah kita lihat yang pertama dulu, simulasi pelemparan dadu. Jadi kalau misalnya kita punya katakanlah dadu, tadi sudah saya sampaikan gitu, ini pasti pelemparan dadu. Jadi pasti nanti peluangnya itu sama gitu ya, antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti kita sekarang mau coba definisikan dulu, pura-pura kita ini adalah dadu gitu ya, lempar dadu. Nah ini kalau saya lempar dadu, outputnya antara 1 sampai 6 dan dia harus random. Jadi saya mau mereturn, apa yang saya return? Ini adalah bilangan acak antara 1 sampai 6 dan dia harus bilangan bulat. Berarti ini fungsinya adalah random integer gitu ya. Dari mulai A sampai B, A-nya 1, B-nya 6. Nah, di sini 1 sama 6 ikut. Jadi kalau saya panggil lempar dadu, oke, jadi keluar 6, running lagi 6 lagi. Banyak 3 gitu ya. Jadi selalu antara 1 sampai 6. Dia nggak mungkin lebih dari itu. Jadi sesuai dengan dadu. Lalu, nah sekarang kita tertarik dengan peluang gitu kan ya. Peluang, berapa sih peluang angka 1 itu keluar itu kan. 1/6 itu secara logika kita bisa nerima itu. Lalu pertanyaan lebih lanjut, berapa peluang
yang kalau kita melempar 3 kali, peluang 3 kali pelemparan 1, 1, 1. Nah, ini kalau dari segi teoritis yang sudah kita dapat di mata kuliah probabilistik itu peluangnya secara teoritik peluangnya 1/6 pangkat 3 gitu ya. Jadi peluang pertama kali keluar 1/6. Biasanya independen berarti yang kedua 1/6 juga, yang ketiga juga 1/6. Nah, sekarang kita mau tunjukkan ini dalam bentuk simulasi, betul nggak hasilnya segini gitu. Nah, sekarang jadi saya mau melakukan simulasi melempar dadu sebanyak 3 kali. Lalu kita mau melihat berapa peluang angka 1 ini keluar 3 kali. Oke, nah jadi pertama sudah kita buat definisi pelemparan dadu 1. Nanti yang berikutnya kita mau buat fungsi output gitu ya. Ini melempar sekian kali, berapa yang keluar sih? Gitu. Jadi saya mau melempar N dadu. Inputnya N. Apa fungsinya? Jadi fungsinya saya mau melempar dadu sebanyak N kali. Lalu saya simpan outputnya ke dalam list. Jadi pertama saya definisikan dulu hasil. Hasilnya adalah list kosong. Lalu yang berikutnya kita looping sebanyak N kali. Lalu hasil dari lempar dadu ini saya masukkan ke dalam hasil. Lempar dadu. Lempar dadu adalah bilangan, lalu berarti hasil ini saya append gitu ya. Jadi hasil dari lempar dadu saya tambahkan ke dalam vektor hasil. Oke, lalu terakhir kita return. Oke, nah kita coba lempar N dadu. Dua kali. Pertama 3, yang kedua 6. Kalau 4 kali ada 1, 4, 4, 5. Nah, ini melempar dadu 4 kali hasilnya. Oke, nah yang berikutnya kita mau melakukan simulasi. Nah, di sini intinya simulasi di sini. Saya mau melakukan sekian kali pelemparan gitu ya. Berapa set? Itu hanya set, entah itu 100 set atau 1000 set gitu. 100 set untuk melempar N kali dadu. Jadi sekarang saya mau menghitung peluangnya. Jadi simulasi untuk peluang. Peluang gitu ya, peluang dadu. Kita definisikan lagi. Inputnya apa? Saya mau berapa kali iterasi atau berapa kali percobaan. N percobaan. Lalu peluang apa ini? Nah, yang mau kita cari peluang apa? Peluang yang mau kita cari di awal tadi ini ya. 111. Itu artinya apa yang ingin istilahnya ingin keluar berapa? Apa jangan ingin ya? Target gitu ya. Target output gitu ya. Maksudnya target output saya, outputnya kalau yang di sini tadi mau 111. Jadi nanti dia akan disimpan dalam vektor target. Lalu kita bandingkan dari setiap percobaan tadi mana saja yang hasilnya sama dengan target, lalu kita simpan. Kita hitung, kita hitung, nanti kita bagi dengan banyaknya percobaan, baru dapat nilai peluang. Oke. Nah, di sini
apa yang harus kita hitung atau kita kerjakan. Jadi yang pertama kita melakukan simulasi gitu ya, sebanyak n kali percobaan. N percobaan. Jadi for i in range n percobaan, kita ngapain? Kita melakukan lempar dadu. Hasil sama dengan lempar dadu. Berapa panjangnya atau berapa ininya, berapa kali pelemparan gitu? Sebanyak panjang dari target. Gitu. Kalau targetnya 3, berarti kan kita melempar dadu sebanyak 3. Ini berarti kita kasih NN gitu untuk length dari target. Jadi panjang target kita simpan ke dalam variabel NN, lalu supaya kita bisa pakai di bawah. Atau kalau mau langsung di sini length target juga boleh, tapi lebih enak kalau kita simpan dulu di NN. Lihatnya lebih nyaman. Oke, nah yang berikutnya kita bandingkan hasil dengan target gitu ya. Jadi kalau hasil tadi sama dengan target, apa yang kita lakukan? Kita menyimpan, kita catat, oh ini ada satu yang sama, gitu ya. Jadi kita harus punya iterator berarti di sini untuk menyimpan banyaknya yang sama. Num sama gitu, awalnya nggak ada. Nanti di sini kalau dia sama, berarti num sama nambah. Gitu ya. Itu. Nah, sudah selesai sampai sini. Berarti yang berikutnya kita tinggal nanti membagi antara num sama dengan banyaknya percobaan. Itu peluangnya. Oke, nah supaya lebih enak kita bisa bandingkan hasilnya dengan hasil teoritisnya gitu ya. Jadi nanti di sini kita print apa ini? Peluang secara teoritis untuk target spasi target terus sama dengan apa ini? 1/apa? 1/NN pangkat 1/6 pangkat N. Itu kayak, jadi kita tinggal lihat karena pasti sama semua peluangnya. Jadi 1/6 pangkat berapa panjangnya dia. Oke, nah yang berikutnya print hasil simulasi. Simulasi target. Spasi. Apa ini? Num sama dibagi dengan N percobaan. Gitu.
Oke, nah kita lihat hasilnya coba ya. SIM peluang dadu. Targetnya katakanlah 1-1. Berapa peluangnya gitu. Lalu kita lihat percobaannya sebanyak 10 kali. Lempar dadu. Lempar N dadu. Num sama, mana num sama? Oh, S-nya besar ya. Oke, sampai sini. Oke, nah di sini kita lihat hasilnya peluang teoritisnya sepertiga 6, peluang simulasinya 0. Artinya dalam 10 kali percobaan ini nggak ada yang satu ya keluarnya. Kalau kita running lagi nggak ada juga. Tapi sebelum kita tambahkan ini ada baiknya kita cek juga. Kita cek benar nggak sih hasilnya ini sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Print hasil. Oke, betul ya. Jadi sudah ada. Nah, ini muncul. Jadi hasilnya 1-1, ada 1 gitu kan ya. Jadi peluangnya 1/10. Nah, ini biar lebih enak kita biasanya melihat dalam bentuk numerik gitu ya. Ini kita tutup, yang ini juga numerical approx. Gitu, supaya hasilnya numerik. Oke, nah di sini hasilnya teoritisnya lebih kecil dibandingkan simulasi. Tapi itu kalau kita running lagi, hasilnya tidak pasti gitu ya. Kadang-kadang dia nilainya 0, kadang-kadang 0,1, kadang-kadang seringnya sih 0. Kenapa bisa begitu? Karena kita hanya melakukan 10 kali simulasi. Seandainya kita tambah, ya, kita tambah jadi katakanlah 20, nah ini hasilnya akan lebih bagus lah harusnya. Nah, ini kadang 0,05, kadang 0,1. Nah, ini secara Monte Carlo tadi, jadi si idenya Monte Carlo ini, kalau misalnya saya perbanyak nilai simulasi ini jadi 100, itu nilainya nanti akan lebih sering mendekati nilai sebenarnya. Nah, sekarang udah kelihatan itu ya, 0, walaupun ada 0,7, tapi lebih sering lah dibandingkan dengan kalau cuma 10 atau 20 kali. Apalagi kalau 1000 gitu kan. Nah, ini hasilnya pasti lebih sama, lebih mendekati nilai teoritisnya. Itu ide dari si percobaan Monte Carlo. Kalau semakin banyak ini akan semakin sama nilainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada. Oke, nah kita lihat materi yang satunya lagi, jadi tentang apa itu namanya, tanggal lahir.
Jadi apa ini? Di sini kita mau ngapain? Kita mau melihat berapa sih peluang dua orang atau lebih memiliki tanggal lahir yang sama. Oke, nah jadi kira itu intinya. Jadi katakanlah ada 10 orang gitu ya. Berapa peluang dua orang atau lebih tanggal lahir sama? Itu yang mau kita simulasikan. Nah ini berapa peluang dua orang atau lebih memiliki tanggal lahir yang sama. Nah ini kita mau coba simulasikan. Hasilnya sebenarnya kita sudah tahu ya secara teori atau secara matematis ini hasilnya adalah 1 dikurangi dengan semua orang tidak ada atau semua orang memiliki tanggal lahir yang berbeda. Nah, ini itu secara teoritis. Untuk kasus ini oke lah ya. Nah, yang berikutnya ini kita mau coba simulasikan. Oke, nah ini yang mau kita coba simulasikan. Caranya gimana? Jadi yang pertama kali harus kita definisikan adalah kita buat fungsi yang mau menampilkan fungsi untuk menampilkan jumlah orang yang memiliki tanggal lahir yang sama gitu ya. Jadi kita mau menampilkan kita buat fungsi tadi menghasilkan output jumlah orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Artinya apa? Di sini inputnya apa? Inputnya adalah jumlah orang. Ada berapa orangnya gitu ya. Jadi di sini tanggal lahir sama gitu. Berapa orang gitu ya. Nah, di sini inputnya apa? Inputnya pertama adalah jumlah orang. CML orang, totalnya ada berapa yang mau kita cari gitu. Yang kedua adalah jumlah orang memiliki tanggal lahir yang sama. Jumlah orang sama mau berapa yang samanya gitu ya. Jadi katakanlah ada 3 orang yang sama atau 4 orang yang sama atau 2 orang yang sama gitu. Jadi di sini hari yang sama. Ada berapa jumlah orangnya, di situ total jumlah orang sama. Tapi mau kita cek untuk berapa hari yang sama. Jadi kan kalau yang soal tadi kan dua orang ya, 2 orang yang memiliki tanggal lahir yang sama. Bukan hari sama berarti ya. Hari. Jumlah orang total ya ini ya, jangan jumlah orang. Ini orang, satunya orang juga kan, orang tapi harinya sama. Orang yang sama, orang sama gitu aja ya. Jadi kalau di sini contoh yang di atas 2, nanti kita bisa mengganti jadi 3 orang yang sama gitu. Jadi kita bisa fleksibel menghitung peluangnya. Oke, nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Yang pertama kita harus punya list gitu kan ya, list hari. 1 tahun itu berapa hari? 356. Ya,
365. Satu hari? Satu hari. Satu tahun? Ya, 365 hari dalam 1 tahun. 65. Oke. Jadi kita coba definisikan itu dulu. Jadi kita membuat vektor, isinya vektor cos 0 gitu, isinya 0 sebanyak 365. Jadi kita definisikan list hari. Apa ini list hari? List hari adalah vektor 0 sepanjang 365. Isinya adalah 0 semua gitu. Nanti kita simpan. Apa yang kita simpan di sana? Kita orang pertama lahir di hari ke-1, berarti nanti elemen yang pertama di sini bernilai 1. Orang yang kedua lahir di hari kedua, jadi elemen yang kedua kita tandai 1 lagi. Kalau misal orang ketiga nanti harinya lahir di hari pertama, berarti nambah. Yang list isian pertama nambah jadi 2 orang, gitu ya. Jadi ini sebagai tempat untuk menyimpan banyaknya orang yang lahir pada hari tersebut. Oke. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kita looping. Kita looping orang. Jadi setiap orang kita looping. Dia lahirnya tanggal berapa gitu kita catat. Jadi kita looping sebanyak orang tadi. For P in range JML orang, kita looping apa ini? Kita assign hari apa dia lahir. Nah, di sini kita membuat asumsi bahwa peluang orang lahir itu random, walaupun enggak, tapi ini asumsi lah ya. Yang faktanya kan enggak. Ada bulan-bulan di mana orang-orang, terutama orang Indonesia ini, orang Jawa enggak menikah gitu kan. Jadi pasti 9 bulan ke belakangnya kan sedikit sekali anak yang lahir di bulan itu. Jadi tapi ini kita buang asumsi yang aneh-aneh itu, kita buat sederhana. Jadi kita asumsikan peluang orang lahir itu sama di setiap harinya. Oke, nah yang berikutnya berarti di sini hari lahir itu adalah bilangan acak antara 1 sampai 365 gitu ya. Ya kan ya. Jadi hari lahir orang yang ke P itu adalah bilangan acak antara 1 sampai 365. Jadi nanti hari berapa kita catatkan. Nah, yang berikutnya sudah dapat, kita simpan di list hari. Jadi list hari yang ke hari lahir, list hari yang ke hari lahir -1. Kenapa -1? Karena indeks di Python ini kan mulai dari 0. Sedangkan tadi hari kita mulai dari 1 gitu kan. Jadi ini kita kurangkan 1. Supaya hari lahir pertama itu nyimpennya di unsur yang pertama dari list hari. Gitu ya. Jadi kita kurangkan 1 sih. Atau opsi lain adalah kita mulai dari 0. Tapi hari ke 0 kan nggak lazim. Jadi kita mulai tetap aja dari 1 sampai 365 daripada nulis 0 sampai 364 gitu ya. Walaupun dalam program nggak masalah, cuma ini kalau kita baca, enaknya kita baca 1 sampai 365. Jadi di sini aja yang kita kurangi. Apa
apa ini list hari pada hari lahir itu kita tambah, gitu ya. Jadi kita tambah 1 kalau ada orang lahir pada hari tersebut. Tadinya 0 berarti nambah jadi 1, kalau tadinya 1 berarti nambah jadi 2, dan seterusnya. Oke. Nah, kita inti programnya sudah selesai. Tinggal kita nanti outputnya mau apa? Mau cari maksimum sebentar. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana? Nah, sini ya. Jadi kita tambah di list hari lahir untuk orang yang lahir. Lalu kita mau coba tampilkan di kita return list hari. Gitu. Nanti kita coba kita lihat isinya seperti apa ini. Oke. Jadi kita panggil programnya tanggal lahir sama gitu ya. Jumlah orang katakanlah mau berapa orang, 10. Nah, kita coba cari 2. Oke, nah di sini ada 365 isian elemen. Jadi satu vektor isinya ada berapa tadi? 365. Nah, di sini ini ada lahir di hari kesekian gitu ya. Orang lahir dari sekian dan seterusnya. Harusnya ada 10 ini. Ada 10 isian. Nah, di sini oke gitu ya. Ya, jadi ini sudah sesuai dengan harapan kita isinya, tanggal lahir yang sama. Tinggal nanti kita hitung, ada nggak sih yang lebih dari 2 gitu ya. Jadi return-nya sekarang berarti kita mau mencari isian yang lebih besar dari 2. Jadi kita looping lagi saja gitu di sini. For sudah i belum ada sih. For i in list hari itu kita lihat apakah i ini lebih besar atau sama dengan orang sama. Gitu ya. Kalau misalnya dia lebih besar, berarti di hari tersebut sudah ada. Oke. Nah, jadi kita catat dulu di sini hari dengan lahir yang sama. Ada berapa? Awalnya ada 0. Lalu nanti di sini kita tambah hari dengan lahir yang sama. Itu setiap kali iterasi kita tambahkan kalau ada yang sama. Sebanyak orang sama tadi gitu ya. Tambah 1. Nanti kita outputnya hari
lahir sama. Oke, nggak ada. Jadi kalau hanya 10 orang lahirnya ditanya apakah ada 2 orang atau lebih memiliki tanggal yang sama, itu nggak ada. Tapi kalau kita naikkan katakan 20 orang, masih ada juga gitu ya. Naikkan lagi gitu sampai 30. Nah, ini ada dua tanggal. 2 tanggal dengan tanggal tersebut lahir 2 orang atau lebih. Gitu ya. 2 orang atau lebih. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Oke, yang berikutnya 50. Nah, ini ada 5 tanggal, 5 hari dengan orang lahir di sana dengan 2 orang atau lebih lahir di sana. Oke, nah. Gitu. Itu kalau kita melihat harinya. Jadi tanggal pada berapa tanggal gitu ya, ada orang yang lahir yang sama. Kalau yang ditanya adalah peluang 2 orang atau lebih memiliki tanggal lahir yang sama, berarti yang kita cari apa ini? Yang kita cari adalah berapa orang yang lahir pada hari yang sama dibagi dengan jumlah orang, gitu kan ya? Betul nggak? Ya. Berarti apa yang kita mau cari di sini? Kita mau mencari banyaknya orang tadi ya. Berarti kita buat program yang baru aja ya. Di sini ya, di sini aja nggak apa-apa. Ini baru menghitung jumlah harinya. Ada 4 hari. Sekarang saya mau menghitung jumlah orangnya. Kita looping lagi aja. Looping dari list hari. Apa yang kita cari di sini? Kalau I-nya lebih besar dari orang yang sama, ini apa? Ini adalah isian dari list hari. Berarti jumlah orang yang lahir pada hari itu ya. Berarti di sini jumlah orang. Kita bikin dulu variabelnya jumlah orang yang jumlah orang lahir bareng gitu ya, atau lahir sama. Lahir sama. Jumlah orang JML aja. Ya, JML orang lahir sama. Ini awalnya 0 juga gitu. Nah, di sini apa ini? Di sini JML orang lahir sama dengan dia ditambah dengan I gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada 2 orang lahir tanggal yang sama berarti dia nambah. Coba kita outputkan. Ada 6 orang. Oke, jadi ada 3 tanggal. Banyaknya di 3 tanggal tersebut ada 6 orang. Jadi peluangnya berapa? 6/50 gitu ya. Oke, nah ini kira-kira begini.
Ini ada 36, ada 24. Nah, mungkin yang sebelah kanan harusnya bisa lebih banyak ya. Ini kan 1, 2 berarti ya. Kalau misalnya kita ganti katakanlah 100, 10, 22 kali 2 semua ya. 9, 18, 11, 23. Nah ini berarti ada 1 hari yang orang yang lahir di hari tersebut lebih dari 2 orang. 3 orang ya, berarti kan 11 kali 2, 22 tambah 1 orang. Ada 1 hari yang jumlah orangnya tadi lahirnya lebih dari 2 orang. Oke, nah itu kira-kira simulasi kita hari ini. Nah, di sini saya mau menyampaikan sebelum ditutup, ada beberapa keuntungan ketika kita sekilas mungkin, wah ini ngapain sih melakukan simulasi, toh teoritisnya mudah ya, apalagi yang dadu tadi kan tinggal dihitung 1/6 pangkat n selesai. Ini juga sebenarnya bisa, jadi ya ini kita tinggal hitung 1 dikurangi peluang semua orang memilih tanggal yang berbeda. Tapi begitu kita ganti pertanyaannya, berapa peluang 3 orang atau lebih? Ini rumus ini udah nggak berlaku gitu kan. Ini udah perlu lagi dikurangi lagi dengan semua orang ada 2 yang memiliki hal yang sama gitu ya. Ini kan banyak sekali hitungan, jadi nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Karena sebelumnya memang mudah, kalau 2 saja mudah. Begitu 3 diganti 3 itu susah teoritisnya. Tapi praktek simulasinya mudah, tinggal kita ganti aja orang sama ini ganti 3. Sudah ketemu. Di awal memang agak lebih susah, tapi begitu kita mau ganti-ganti parameter itu lebih mudah. Lebih mudah kita lakukan. Nah ini ada 7 orang. Jadi itu keuntungan simulasi. Jadi kenapa sih kita perlu belajar simulasi? Karena secara teoritis itu ada beberapa kasus yang susah, bahkan mustahil untuk dicari buktinya. Jadi mau nggak mau harus lewat simulasi. Oke, gitu mungkin kuliah kita hari ini. Ada pertanyaan? Kalau semisal pakai pigeonhole tuh bisa nggak, Pak? Pigeonhole. Bisa saja. Jadi ada, sebentar, pigeonhole itu kan butuh bukti ya. Bukti kalau misalnya kita punya, sebenarnya dia bukti khusus itu kan. Kalau kita punya 4 kandang, lalu ada 5 pigeon, berarti kan pasti salah satunya itu ada yang 2 gitu ya. Salah satu apa namanya kandang. Tapi itu kan hanya bukti ketika rumah lebih banyak dibandingkan dengan yang menempati. Kalau ini kan enggak. Ini kan mau menempati hari lahir. Hari lahir ada 365. Kita cuma punya orang sebanyak 100. 100 kan kurang dari jauh dari 365. Jadi bukti pigeonhole nggak bisa, kecuali nanti jumlah orang itu lebih dari Ya, lebih dari 365. Ya, Kalau gitu. semisal kayak gitu langsung pakai pigeonhole aja, Pak. Lebih Ya, dari 365. betul. Kalau misalnya orangnya lebih dari 365 ya itu pakai pigeonhole. Sudah pasti ya, hitungannya pasti. Ya. Yang sama. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Jelas ya, dari simulasi ini bisa memahami bahwa kita ya kita ini belajar matematik itu kan memang ilmu pasti, tapi ya perlu juga ada simulasi di sana.
karena nggak semua bisa dibuktikan dengan mudah dan dengan cepat. Buktinya aja sampai sekarang ini banyak konjektor gitu ya dalam matematik yang secara simulasi itu orang sudah yakin benar, tapi dari bukti belum ada yang bisa membuktikan. Oke, jadi memang perlu di sini pentingnya simulasi. Oke, sebelum kita tutup ada komentar, saran, pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau belum berarti kita tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, jam 1 atau jam 1. Oke, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.